Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bu Vika ya. Ya, di sini kita akan membahas tentang kebutuhan khusus usia rentan. Nah, apa yang akan kita bahas pada pertemuan ini? Mungkin sebelumnya sudah Bu Nendi tadi ya, sudah menjelaskan tentang usia rentan itu apa, bagaimana. Nah, sekarang kita akan membahas tentang eh, apa saja sih yang mempengaruhi ini ya. Nah, yang pertama adalah berdasarkan letak geografis. Lingkungan yang berpolusi, dataran rendah dan dataran tinggi, lingkungan radiasi, serta tenaga kesehatan dan profesi rentan yang lainnya. Oke, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita harus tahu dulu. Lingkungan berpolusi. Lingkungan berpolusi itu sih apa? Nah, lingkungan berpolusi itu adalah lingkungan hidup yang dimaksud dengan pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen. Ya, jadi yang dimaksud lingkungan berpolusi itu di mana lingkungan hidup itu dia ada pencemaran, ya, pencemaran atau masuknya makhluk hidup zat yang lain atau energi atau komponen lain. Nah, di sini lingkungan sendiri. Lingkungan adalah kesatuan ruangan dengan semua benda, sumber daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya. Jadi lingkungan itu ya semuanya yang ada. Nah, sumber-sumber pencemaran itu macam-macam ya. Kita sering mendengar pencemaran lingkungan. Nah, apa saja di sini? Di sini ada sumber pencemaran. Yang alami itu biasanya adalah letusan Gunung Merapi, misalnya bencana banjir, angin topan, itu kan pencemaran lingkungan ya. Nah, setelah letusan Gunung Merapi kan banyak banget rumah-rumah yang hancur dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah buatan. Buatan ini biasanya kita sendiri ulah manusia. Biasanya di sini ada buang sampah sembarangan. Sarana prasarana bermacam-macam galian. Nah, ada yang menggali itu banyak banget galian-galian. Aktivitas pertanian dan lain-lain yang bisa mencemarkan lingkungan. Next. Selanjutnya, bahan yang dapat menimbulkan keracunan. Nah, banyak hal atau banyak keracunan ya. Di sini yang pertama adalah bahan kimia yang bersifat racun, misalnya logam berat, pestisida, dan lain-lain. Yang kedua, berasal dari tumbuhan, singkong, jengkol, cendawaan, ganja, gandum, ini juga menimbulkan keracunan. Atau berasal dari hewan, misalnya gigitan ular, kalajengking, lebah, itu kan juga menyebabkan keracunan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan. Nah, kalau tadi pencemaran lingkungan itu kan ada macam-macam. Ya, pencemaran lingkungan itu apa saja sih yang terjadi? Yang pertama adalah pencemaran udara. Dari mana? Ini dari peningkatan jumlah gas di udara sehingga kualitas udara menjadi buruk. Misalnya apa namanya polusi ya ataupun misalnya kendaraan bermotor dan sebagainya. Nah, akan menyebabkan apa hal tersebut? Sakit mata jelas, sesak nafas, kanker paru-paru. Berikutnya ada yang nomor 2, pencemaran tanah. Nih, seperti gambar berikut ya. Pencemaran tanah biasanya ini disebabkan oleh sampah rumah tangga, limbah, dan racun-racun sisa industri. Nah, biasanya paling sering adalah kertas, kardus, botol, gitu, sisa makanan, rumput, dan sebagainya. Nah, oke, saya rasa sudah banyak yang tahu. Pencemaran air. Nah, pencemaran air biasanya polusi yang terjadi kala zat sisa atau limbah yang berisi zat kimia dan berbahaya. Sampah termasuk ke alamnya, ke sampah masuk ke air biasanya menyebabkan air tersebut keruh dan berbau. Nah, ini biasanya akan banyak menimbulkan penyakit, misalnya penyakit kulit, ya, gatal-gatal, terus penyakit yang lainnya yang disebabkan oleh keracunan dari air tersebut ataupun mutaber seperti itu. Berikutnya ada pencemaran suara. Pencemaran suara ini biasanya diakibatkan karena muncul akibat kebisingan yang melebihi ambang batas yang biasa.
ya, ditolerir oleh manusia. Contohnya suara klakson kendaraan yang berlebihan. Din, 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 din. Pasti kalian berisik ya, maksudnya akan mengalami kebisingan. Suara situs pembangunan, nih, godok, ataupun suara bising pabrik, itu yang sering terjadi. Nah, ini menyebutkan ketidaknyamanan ataupun kebisingan. Berikutnya adalah pencemaran cahaya. Ya, cahaya kok bisa menyebabkan pencemaran? Bisa. Hal ini terjadi akibat cahaya dari teknologi modern seperti lampu yang mengubah persepsi siang menjadi malam, malam menjadi siang oleh makhluk hidup sehingga mengganggu ekosistem. Misalnya, burung yang berkicau berjam-jam dikiranya masih pagi, ternyata sudah siang misalnya ataupun sudah malam, dia berkicau terus. Hewan kesulitan mendapatkan makanan karena tertukar antara siang dan malam, gitu ya. Biasanya ini yang terjadi pada hewan dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang lingkungan. Ya, kalau tadi ada pencemaran cahaya, sekarang kita ke lingkungan dataran tinggi dan dataran rendah. Apa sih yang disebut dataran tinggi dan dataran rendah? Dataran rendah ini adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian permukaan laut yang relatif rendah. Ini biasanya dia laut ya. Ciri-cirinya tanahnya relatif datar, tanah sekitar pantai. Nah, biasanya terletak di antara pantai. Tanahnya biasanya lebih subur biasanya ya. Banyak orang yang menanam berambang kayak gitu ya. Di daerah-daerah itu ataupun terong, kalau kita lihat di daerah pantai itu banyak banget ya tanaman-tanaman yang subur gitu ya. Memiliki tekanan udara yang tinggi. Ya, tekanan yang tinggi. Nah, kebutuhan khusus bagi dataran yang rendah. Nah, kalau kita berada di dataran rendah, apa yang perlu kita lakukan? Nah, biasanya kan di dataran rendah itu panas ya. Jadi kita membutuhkan pakaian yang tipis atau berbahan baku kain yang tipis yang tidak panas karena suhu di daerah ini lebih cenderung panas. Tuh. Nah, selanjutnya rumah ini banyak berventilasi ataupun banyak celah udara agar tidak panas gitu ya. Jadi banyak lubang-lubang udara. Makanan yang mengandung konsumsi air ya, buah-buahan, sayuran yang mengandung air. Kenapa? Di sana panas sehingga kita membutuhkan konsumsi air yang lebih. Serta kebutuhan cairan juga meningkat. Biasanya kalau kita di pantai kan minum, terus apalagi ada es degan. Oh, seger ya. Nah, berikutnya adalah kita ke dataran tinggi. Kalau tadi ada dataran rendah, sekarang kita ke dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi ini biasanya di daerah pegunungan yang memanjang dan masih aktif, ya. Ciri-cirinya apa? Di sini biasanya beriklim sejuk, pertanian terbuat terasering, jarang turun hujan, ya, udaranya sejuk, seger, kalian ya untuk spot foto oke gitu ya biasanya anak-anak muda nih. Nah, lalu kebutuhannya apa? Kalau kita berada di daerah pegunungan, kita harus mengkonsumsi makanan yang hangat. Biasanya di sana kan dingin, ya. Untuk menghangatkan tubuh, penduduk lebih tertutup dengan pakaian yang tertutup atau pakai jaket. Rumahnya ini lebih berventilasi atau sedikit ataupun asapnya seng. Atap seng agar panas matahari diterima dapat disimpan dan dapat menghangatkan. Kalau tadi, kalau kita di pantai itu kan harus terbuka, kalau ini harus tertutup karena dingin. Nah, berikutnya harus konsumsi yodium dalam jumlah yang cukup karena di dataran tinggi kejadian penyakit gondok ya yang besar itu gondok itu mencapai 30,3% ya dibandingkan di dataran yang rendah. Oke, selanjutnya adalah pemberian vitamin A bagi bayi dan balita untuk mengurangi kejadian GAKY, ya, GAKY. Gangguan akibat kekurangan yodium. Ya, jadi bayi-bayi ini kan sekarang ada posyandu ya, jadi wajib untuk pemberian vitamin A. Oke, next selanjutnya. Nah, kalau tadi ada lingkungan, itu apa? Sekarang kita lingkungan yang beradiasi. Lingkungan beradiasi itu apa sih maksudnya?
Radiasi sendiri itu adalah gelombang elektromagnetik dan partikel bermuatan yang karena energi yang dimilikinya mampu menginteraksi media yang dilalui. Nah, proteksi radiasi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pengaruh radiasi yang mengakibatkan paparan radiasi tersebut. Jadi, proteksi itu perlindungan agar kita terhindar dari proses radiasi tersebut. Instalasi radioterapi adalah instalasi yang digunakan untuk kegiatan radioterapi. Biasanya di ruang-ruang rumah sakit itu ya. Yuk masuk di radioterapi. Oh, itu instalasi untuk kegiatan radioterapi. Nah, selanjutnya pekerja radiasi adalah seorang yang bekerja di instalasi. Radioterapi diperkirakan dapat diterima. Dosis radiasi tahunan melebihi dosis untuk masyarakat umum. Jadi dia akan terus-menerus. Nah, radiasi yang diterima oleh manusia, baik sengaja atau tidak, harus diperhatikan. Ya. Jadi untuk ibu hamil, untuk wanita itu biasanya jarang di tempat radioterapi. Ya, itu tidak boleh di rumah sakit, biasanya laki-laki yang di sana. Nah, akan mengakibatkan apa sih radiasi itu? Di sini akan mengakibatkan kerusakan hemopoietik atau kelainan darah seperti anemia, leukemia, leukopeni, yaitu penurunan jumlah leukosit di bawah normal. Nah, ini yang akan terjadi ketika kita ditempatkan pada tempat radiasi tersebut. Bisa menyebabkan anemia, leukemia, atau kelainan-kelainan darah. Makanya perempuan tidak boleh. Ada yang mengakibatkan tidak mengurangi kesuburan misalnya. Banyak orang, nanti nggak ini loh, gitu. Misalnya itu. Cuma yang paling lazim ini adalah kelainan darah. Ya. Selanjutnya tenaga kesehatan. Ya, kalau tadi ada lingkungan radiasi, sekarang tenaga kesehatan. Nah, setiap orang, apa sih tenaga kesehatan itu? Tenaga kesehatan itu adalah termasuk kita ini ya. Jadi kita ini adalah orang yang mengabdikan diri di bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan atau keterampilan melalui pendidikan kesehatan. Untuk jenis tertentu memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam keselamatan kerja, kita itu ada singkatan. Jadi seorang tenaga kerja itu sangat diperhatikan keselamatan kerja dan kesehatannya, atau singkatannya K3. Ya, artinya adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja. Sama ya. Tiga ini K3, keselamatan ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Ini ada K3. Nah, yang lebih luas lagi, K3 itu apa sih? Nah, K3 mempunyai dua sisi pengertian. Mengandung suatu pendekatan ilmiah atau spesifik approach, dan sisi lain mempunyai pengertian sebagai suatu terapan atau suatu program yang mempunyai tujuan tertentu. Karena itu, keselamatan dan kesehatan kerja dapat digolongkan menjadi suatu ilmu terapan. Jadi suatu ilmu terapan ya, dalam kerja hubungan dengan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur yang ada ya, atau sesuai dengan SUP atau standar universal regulation. Jadi akan dilindungi gitu ya, sesuai dengan standar. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pendekatan ilmiah dan praktis dalam mengatasi potensi berbahaya bagi kita nanti yang sebagai tenaga kesehatan, serta resiko kesehatan keselamatan yang mungkin terjadi. Pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah salah satu upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang lebih akhirnya dapat meningkatkan efisien dan produktivitas kerja. Jadi kalau kita itu lingkungannya kerja itu kalau lingkungannya nyaman, sehat, bebas dari pencemaran, itu kita akan lebih
efisiensi atau kita lebih akan nyaman dan produktivitas kerja kita itu akan lebih meningkat. Seperti itu. Oke, ini kita sudah selesai. Pada pertemuan ini kita ketemu untuk di diskusi kelompok dan menjawab pertanyaan. Silakan, sudah ada di form e-link, silakan diisi pertanyaan dari saya dan diskusi. Oke, selamat siang. Saya akhiri pertemuan kali hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.